Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Muhammad Idris dengan NIM C1CM021216. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara dan sistem pemungutan pajak, tarif pajak, dan fungsi pajak. Cara dan sistem pemungutan pajak. Yang pertama ada Official Assessment System. Official Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang dalam penentuan besaran pajak terutang fiskus maupun aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Dengan sistem official assessment, wajib pajak memiliki sifat pasif dan pajak terutang pun ada ketika fiskus mengeluarkan surat ketetapan pajak. Contoh sistem pemungutan pajak yang satu ini, yakni dalam pelunasan pajak bumi bangunan maupun jenis pajak daerah lainnya. Ciri-ciri official assessment system, yang pertama, petugas pajak yang menghitung dan memungut besaran pajak terutang. Yang kedua, wajib pajak memiliki sifat pasif dalam menghitung besaran pajak. Dan yang ketiga, pajak terutang besarannya sesuai dengan ketetapan pajak yang dikeluarkan oleh petugas pajak. Yang kedua ada semi self-assessment system, yaitu sistem pemungutan pajak di mana wewenang untuk menentukan besarnya pajak seseorang berada pada dua pihak, yaitu wajib pajak dan pemungut pajak. Pada sistem ini, wajib pajak terlebih dahulu mengisi formulir dan menghitung besarnya penghasilan serta pajak yang akan dibayar. Kemudian pemungut pajak melakukan koreksi dan menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Dengan demikian, pada sistem ini, baik wajib pajak maupun pegawai pajak sama-sama aktif dalam menentukan besarnya jumlah utang pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Tampak dengan sistem ini telah terjadi keseimbangan wewenang dan tanggung jawab antara pegawai pajak dengan wajib pajak, yang berarti juga telah terjadi proses demokratisasi dan proses pendidikan pada wajib pajak. Yang ketiga, full self-assessment system, yaitu sistem pemungutan pajak yang sepenuhnya ada pada wajib pajak. Rasional adalah karena hanya wajib pajaklah yang mengetahui besarnya pajak yang harus dibayar, sedangkan pegawai pajak hanya sebagai konsensusnya. Pada sistem ini telah terjadi demokratisasi dan kemandirian wajib pajak. Wajib pajak sudah diberikan keleluasaan dan kepercayaan oleh pemerintah. Yang keempat ada withholding system, adalah sistem pemungutan yang memberikan otoritas kepada pihak ketiga dalam penentuan besarnya pajak terutang wajib pajak. Pihak ketiga yang dimaksud bukan berasal dari pemerintah maupun wajib pajak yang bersangkutan. Contohnya yaitu pemotongan penghasilan karyawan oleh bendahara instansi terkait. Dengan begitu, karyawan tak perlu ke KTP untuk melakukan pembayaran atas potongan pajak tersebut. Tarif pajak. Tarif pajak pada umumnya berupa besaran persentase yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai acuan dalam pengenaan pajak. Ada 4 jenis tarif pajak. Yang pertama ada tarif progresif, di mana dalam tarif progresif, saat pemungutan pajaknya, atas persentasenya akan naik sebanding dengan jumlah dasar pengenaan pajaknya. Di Indonesia sendiri, jenis tarif pajak inilah yang diterapkan sebagai metode pengenaan pajak penghasilan orang pribadi. Tarif selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Dengan lapisan penghasilan 0 sampai dengan 50 juta, tarif 5%. Di atas 50 juta sampai dengan 250 juta itu 15%. 250 juta sampai dengan 500 juta itu 25%. Dan di atas 500 juta 30%. Yang kedua ada tarif degresif. Kebalikan dengan pajak progresif, persentase pajak dengan tarif degresif yang dipungut akan lebih kecil saat dasar pengenaan pajaknya meningkat. Dengan kata lain, persentase atas tarif pajak akan semakin rendah atau menurun ketika dasar pengenaan pajaknya semakin besar. Dalam praktik perundang-undangan Indonesia, tarif degresif tidak pernah diimplementasikan. Yang ketiga ada tarif proporsional. Tidak seperti tarif progresif dan tarif degresif, tarif proporsional saat pemungutan pajaknya atas persentasenya akan tetap dan tidak terjadi perubahan terhadap keseluruhan dasar pengenaan pajaknya. Jadi bisa dibilang bahwa sebesar apapun jumlah objek pajak yang dikenakan dalam pajak penghasilannya, persentasenya pun akan tetap sama. Dalam hal ini, contohnya adalah PPN sebesar 10% dan PPB sebesar 0,5% dari apapun objek pajaknya. Tarif regresif. Jenis tarif yang terakhir adalah tarif tetap atau tarif regresif, yang dimana saat pemungutan tarif pajaknya akan selalu tetap tanpa melihat jumlah dari keseluruhan dasar pengenaan pajaknya, sehingga tarif yang dikenakan besarannya sama bagi seluruh wajib pajak. Tarif tetap ini juga diartikan sebagai tarif yang akan selalu sama dan sesuai dengan peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah,
seperti contoh biaya materai dengan nilai yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Fungsi pajak. Fungsi budgeting. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini, pajak digunakan untuk pembiayaan rutin, seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat, dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak. Ada fungsi reguleran. Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri. Diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak dalam rangka melindungi produksi dalam negeri. Pemerintah menetapkan biaya masuk yang tinggi untuk produk luar negeri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.